Jika dua mamut alias mamah muda berkolaborasi, bakal gimana ya rasanya, pasti bakal menggetarkan seluruh sendi-sendi kenikmatan. 신사 어쩌고 저쩌고. Cinta yang katanya buta dan tuli berlaku juga buat anak muda yang satu ini, biar kata sama sahabatnya, tapi kalau udah cinta ya hasrat mah tetap aja harus dilampiaskan. Mungkin gak yang menjalin hubungan dengan seseorang yang lebih pantas buat jadi orang tua kamu. Nah buat kalian pecinta film yang bernuansa indehoi atau esek-esek, Two Mothers adalah salah satu pilihan yang tepat buat kalian. Film terlaris di zamannya ini dirilis pada tahun 2017. Oke sebelum itu selamat datang para pecandu indehoi atau wik-wik, sebelum memulai filmnya ambil posisi nyaman siapkan cemilan rebahkan badan dan fokuskan pikiran karena Anda sedang berada di Film dimulai oleh seorang pemuda yang tiba-tiba terbangun akibat mimpi basah yang dialaminya, bermandi pilu dengan muka kebingungan. Pemuda yang bernama Juliwan ini langsung kebingungan tidak tahu harus ngapain, tiba-tiba kepala Juliwan dipukul sama temannya Taejon yang tidur di atasnya memberitahukan bahwa hal itu jorok. Kemudian, Juniwan mencuci sempaknya di wastafel, ia menggerutu dan tidak paham dengan sesuatu yang menempel di dalamnya itu sampai ia terkejut ketika Bibi Seuyong ibunya Taejun menegur apa yang dikerjakannya di tengah malam begini, dengan sedikit panik Juniwan mengelak namun membantu mencucikan sempaknya itu. Taejon datang dan meledek sahabatnya itu, Juliwan tampak malu namun Bibi Soyong tampak membela dan juga menenangkannya, sedangkan anaknya Taejun mendapat nasihat dari ibunya itu. Mengapa mereka tinggal bersama? Karena Juniwan sangat cupu kalau soal wanita. Ia ingin mempelajari wanita dari temannya Taejun yang dianggap Juniwan kalau Taejon itu paling paham semua yang berurusan soal wanita. Setelah meninggalkan Juniwan, terlihat Taejun yang sedang membersihkan dan merapikan ruangan. Dia tampak rajin dan serius sekali dengan ditemani bisingnya suara vakum cleaner, tiba-tiba Bibi Yonhee datang dan menegurnya. 너 여기서 뭐 하냐? 내가 너 여기 나오지 말라고 했지? 그리고 또 알바비도 주시잖아요. Taejun bersikeras agar tetap bisa membantu di situ. Ibu dari Juniwan ini menyuruhnya untuk meminta mamanya dulu. Di tempat berbeda terlihat Bibi Seong terlihat sedang melukis seorang pria yang ternyata adalah pacarnya. Sang pacar yang tak memakai sehelai benang pun tampak bernafsu menghampiri ibu dari Taejun ini, menggodanya dan langsung melakukan serangan indehoi. Siangnya, Juniwon tampak memasuki rumah Seoyong, ia mendengar suara-suara yang menggugah keingintahuan. Ia pun menyusuri asal suara dan mendapati saking antusias yang menonton pertunjukan langsung indehoi tanpa sensor itu, sampai-sampai ia menelan ludahnya dan terus memperhatikan pelepasan dahaga yang tak lagi kencang. Tiba-tiba, semua terkejut mendengar teriakan Taejun yang memanggil ibunya, dan Juniwan mereka panik dan tergesa mencari tempat untuk bersembunyi. Dengan sigap Juniwan melempar pakaian sang lelaki ke Bibi Seoyong. Tiba-tiba, Taejun memberitahu mamanya bahwa hari ini adalah ulang tahun Bibi Yonhee yaitu ibunya Juniwan. Taejun berinisiatif untuk mengunjunginya dan semua menyetujuinya. Di meja makan terlihat sebuah kue ulang tahun yang dihiasi oleh beberapa buah lilin, masing-masing dari mereka pun memberikan kado dan juga ucapan happy birthday. Ketika Bibi Seoyong menuangkan minuman ke Juniwan, terlihat tatapan aneh dan menggoda dari Bibi Seong. 뭐 성인 아니니? 야, 받아. 자, 건배! 건배. Deting piano bernadakan kesenduan dan Taejun pun mengiringnya lewat permainan gitarnya. Di sudut kampus, nampak ketiga orang ini sedang sibuk dengan pikirannya masing-masing. Taejun sibuk memetik gitarnya tak berselera, Juniwan memandang penuh perasaan si cantik Jinyuan, berharap berani mengajaknya mengobrol dan mengungkapkan isi hatinya. Namun ia tak cukup mempunyai keberanian. Sedangkan Jiwan terus saja memperhatikan permainan Taejun, berharap mendapat respon balik dari lelaki pujaannya itu. Jinyuan menghampiri Juliwan dan mengajaknya untuk pindah tongkrongan, mereka akhirnya pindah ke kantin untuk menikmati minuman. Jinyuan yang naksir sama Taejun terus memencetnya tetapi sayang tidak mendapat respon yang baik dari lelaki itu, Jinyuan yang kesal akhirnya memepet Juliwan dan menyerangnya dengan semangat, Juniwan nampak hanya bisa pasrah. 그럼 우리 사귈래? 뭐지?
Termenung dalam lamunan ditemani sebotol minuman, Juniwan duduk sendiri di sepinya malam. Bibi Seong pun datang menemani dan membuat Juniwan mencurahkan kegalauan yang melandanya. Ia merasa tak enak hati karena telah menolak keinginan cewek yang disukainya itu, tapi sekali lagi Bibi Seoyoung berhasil menenangkannya. Menangis sesungguhkan meratapi diri bingung apa yang harus dilakukan, Bibi Seoyoung terus menenangkan lalu memberi masukan agar Juniwan hanya memikirkan apa yang harus dilakukan di masa depan, sambil mendaratkan kecupan indahnya ke Juniwan. Keraguan yang masuk ke dalam hati keduanya, mencoba untuk saling percaya walau tidak terlalu yakin, dan malam pun menjadi saksi kehangatan Indehoi yang menggelora. Keesokan malamnya, Juniwan menunggu sampai Taejun tertidur lelap mengendap perlahan meninggalkan kamar menuju ke kamar Bibi Seoyoung, menaiki ranjang dan meminta untuk melakukan Indehoi lagi, namun Bibi Seoyoung menolak dan mengatakan itu sebuah kesalahan. Juniwan tak mau mengerti dan tetap memaksa menuruti kehendaknya hingga akhirnya dengan pasrah mereka berdua melangsungkan ritual Indehoi. Di sudut kampus tempat biasa, kedua sahabat ini tampak bersantai sambil mengobrol ketika tiba-tiba Jiniwan menghampiri Juniwan. Gadis ini mencerca banyak pertanyaan kepada Juniwan yang semakin gugup, sampai pada akhirnya Jiniwan mengajak untuk pergi mengikutinya dan membuat Taejun terheran-heran memandangnya. Setibanya mereka di apartemen Jiniwan, Juniwan tampak ragu, ia pun langsung didorong ke atas kasur Jiniwan. 신사 어쩌고 저쩌고 하면 Si pemuda lugu ini pun sudah menjadi buas sebagai buaya dikasih makan, langsung dilahaplah isi serabi lempit tersebut. Keesokan harinya Juniwan terlihat duduk sendiri di taman sepertinya sedang menunggu seseorang. Rona kebahagiaan terpancar saat seseorang yang ditunggunya datang. Juniwan menyambut gadis cantiknya, mereka berdua pun pergi ke apartemen Jinyuan dan main semprot-semprotan. Malamnya Juniwan mendatangi kamar Bibit Seoyoung, entah mengapa ia tetap gak bisa lepas dari bayang-bayang Bibi seksi ini, ia merasa saat berhubungan dengan pacarnya pikirannya selalu ke Bibi. Keesokan harinya, tidak sengaja ia melihat mobil mantan pacar sang Bibi terparkir di pinggir jalan, kemudian terlihat Bibi Seoyoung keluar dari mobil tersebut dan pergi meninggalkannya. Juniwan langsung mengikuti dan mengejarnya. Sesampainya di rumah Juniwan menanyakan ke Bibi apakah ia berhubungan lagi dengan lelaki tersebut. Juniwan merasa cemburu dan mengerti perasaannya, namun Bini Seoyoung tak memperdulikannya karena ia hanya mencari kenikmatan Indehoi dan bukanlah mencari cinta. Bibi Seoyoung menjelaskan bahwa hal ini tidak benar, mengingatkan bahwa Juniwan teman Taejon dan ia teman ibu Juniwan dan Juniwan pun sudah mempunyai pacar. Jangan lagi lakukan hal tabu ini, ujar Bibi Seoyoung. Di lokasi berbeda nampak Taejun sedang membereskan buku-buku yang berantakan di atas meja. Bibi Yonghae terlihat lesu memasuki rumah dengan sebuah amplop coklat di tangannya, berniat membukanya namun tak yakin dengan wajah hampa tapi bingung, ingin merobek amplop itu, namun dengan sigap Taejun menghalaunya. Taejun melarang Bibi Yonghae untuk tidak merobek surat perjanjian perceraian itu. Taejun menuntut Bibi Yonghae untuk mengakui perceraian itu karena memang sudah sejak lama ia mengetahui hal itu. Taejun terus mengejarnya, menyatakan rasa yang terpendam selama ini. 나 사랑하는 거. Taejun terus menyatakan rasa cintanya, namun Bibi Yonghae melarang mengatakan hal itu. Bibi Yonghae mengingatkan bahwa dia adalah teman ibu Taejun. Taejun tak peduli, ia terus memburunya, mengatakan hal jujur mengapa ia bisa jatuh cinta pada Bibi. Ia tak bisa menolak rasa itu, ia tidak tahu harus berbuat apa, yang dia tahu hanya mencintai Bibi Yonghae sambil memeluknya dari belakang. Bibi terus menolaknya tapi Taejun tak pantang menyerah, ia terus saja meyakinkan Bibi menyukai sebagai laki-laki, mencintai sebagai pria dan ingin merasakan serabi lempit dan menunggu jawaban dari Bibi Yonghae. 난 아줌마를 사랑. Melepas sesaat namun menyosor lagi menikmati rasa baru yang berkecamuk di dada, meraba dan kembali melakukan Indehoi. Juniwan tampak ragu ketika ingin menampakkan kakinya menuju rumah ibunya, menuruni tangga dengan rasa tak percaya diri dan dia tampak kaget. 씨발 새끼야! 네가 생각하는 그런 거 아니야. 아니 이게 뭐가 아니야? 그냥 실수했어. 실수 아니야. 둘 서로 사. Yonghae berusaha menjelaskan ke anaknya, namun Taejun tetap bersikeras bahwa ini bukan kesalahan, ini memang cinta yang sesungguhnya. Yonghae pun membela Taejun. Taejun meminta maaf bahwa mereka saling suka. Merasa terus dipojokkan oleh Juniwan, Taejun pun membeberkan semua kelakuan sahabatnya itu.
Juniwan hanya bisa terdiam menatap tahajud memandangi kepergian Taejun. Ia mengajak ibunya. Juniwan pun berjalan sambil memikirkan kebahagiaan ibunya yang selama ini terabaikan oleh dirinya. Cinta tidak mempertimbangkan usia dan dia mencoba untuk memahaminya. Akhirnya Juniwan kembali menemui Bibi Seoyong, menjadi objek lukisannya dan bercerita awal mula dia tertarik lalu akhirnya jatuh cinta pada Bibi Seoyong. 그때부터였을 겁니다. 자꾸 그 여자 생각이 났습니다. 하지만 전 그 여자를 잊어버리고 싶었죠. 또 그 여자 섹스를 Begitu juga sebaliknya, Bibi Seoyong juga menjadi objek lukisan Juniwan dan menceritakan hal yang sama. 할 수 있는 사람이 얼마나 되겠... 그것만으로도 여자친구에게 삽입도 하기 전에 써버릴까봐 불쌍한 두 눈에서 더 이상 눈물이 나오지 않도록 말이야. 넌 그런 애가 아니라고 말이야. 그런데 이 아이는 상처가 났자. 난 그게 나에게로 돌아올 수 없는 아이가 말이야. 나 오랫동안 함께 할 수 있을지. Ending yang mengencrotkan, ya gitu deh full adegan yang penuh dengan tragedi-tragedi serabi lempit. Jadi selain cemilan, kalian harus siapin tisu juga jaga-jaga kalau kalian keringetan saat menontonnya. Sebenarnya agak absurd sih ceritanya, tapi ya gitu cinta memang terkadang tidak mempertimbangkan usia dan tak memandang siapapun. Hal yang terlihat tidak mungkin bisa jadi mungkin selama cinta tidak dijadikan alasan untuk hal yang konyol. Ya semua sah-sah aja sih. Terima kasih kepada yang sudah menonton film ini. Saya Kang Movie pamit undur diri.